Halo Mbak, namanya siapa Mbak? Namanya Denis. Oke, Mbak Denis, aku pengen tanya nih, kalau Mbak Denis dengar kata kesiapsiagaan bela negara, apa sih yang terlintas di pikiran Mbak? Bela negara pasti yang pertama cinta tanah air, yang kedua menjaga persatuan Indonesia. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Agustin Pratiwi. Oke Mbak, saya akan memberi beberapa pertanyaan kepada Mbak Agustin Pratiwi. Pertanyaan pertama, ketika mendengar kata kesiapsiagaan bela negara, apa yang ada di pikiran Anda? Yang pertama, menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, kita wajib mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Selamat malam Kak. Malam. Sebelumnya terima kasih karena udah mau kami wawancarain. Mungkin kakaknya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Cindy, usia saya 25 tahun, saya seorang mahasiswa. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ya Kak. Kira-kira kalau kakak mendengar kata kesiapsiagaan bela negara, itu apa yang ada di pikiran kakak? Menurut saya, kesiapsiagaan negara itu tentang gimana kesadaran kita sebagai warga negara untuk melindungi dan mempertahankan negara dari ancaman luar maupun dalam negara. Oke, kalau Selamat pagi Kak, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Boleh izin perkenalkan diri, usia, dan pekerjaan saat ini. Oke, perkenalkan nama saya Syakira, umur saya 21 dan pekerjaan saat ini masih menjadi mahasiswa. Oke, mungkin kita langsung mulai ke pertanyaan pertama Kak. Ketika mendengar kata kesiapsiagaan bela negara, kira-kira apa sih yang ada di pikiran kakak? Kalau menurut saya, kesiapsiagaan bela negara itu sebagai mahasiswi pastinya kayak kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan pengetahuan, kayak nyari ilmu yang banyak, karena dari ilmu itu nanti menjadi tindakan yang positif gitu kalau misalkan ada sesuatu. Dengan Bapak siapa? Salim. Salim. Saya mau nanya ya Pak. Ya. Ketika Anda mendengar kata kesiapan bela negara, apa yang ada di pikiran Anda? Oke, yang saya pikirkan itu bukan cuma soal perang, tapi soal kesiapan mental dan moral kita buat jaga Indonesia dari ancaman apapun itu, entah hoax, radikalisme, atau korupsi. Bela negara itu soal kesadaran diri sebagai warga, bukan cuma pakai seragam atau pegang senjata. Jadi soal kesiapsiagaan negara itu tuh ya kewajiban bagi semua warga negara Indonesia. Tentu itu jadi kewajiban semua orang karena kita bisa lihat ancamannya nggak hanya dari bidang militer tapi juga dari non militer. Jadi kita butuh kesiapan buat seluruh pihak untuk menjaga persatuan Indonesia. Kewajiban semua orang karena bela negara bukan untuk satu individualisme tetapi buat seluruh rakyat Indonesia. Kalau menurut saya, untuk semua orang sih, soalnya kan setiap warga negara itu memiliki peran penting dalam melindungi atau mempertahankan negaranya. Menurut saya, tentunya kewajiban itu milik semua masyarakat, nggak cuma di aparat aja. Karena kan yang tinggal di negara ini kita semua yang bakal menjaga negara ini. Kalau misalkan aparat aja, kayaknya masih kurang gitu kontribusinya. Nah, menurut saya itu untuk bela negara itu tidak pandang pilih hanya oknum-oknum tertentu. Semua orang itu wajib. Kalau aparat yang wajib doang, ya berarti kita mendiskreditkan ruang lingkup bela negara itu sendiri. Karena bela negara itu bukan cuman sekedar kita bersenjata, tapi kita bisa seperti memberikan informasi yang benar, guru mengajar dengan hati, itu bela negara. Bahkan anak-anak muda yang gak mudah nyebar hoax itu udah termasuk bela negara versi zaman sekarang. Oke,
Kebetulan aku berprofesi sebagai guru. Jadi upaya yang bisa aku lakukan untuk membela negara kita adalah mempersiapkan generasi muda yang produktif dan cerdas. Saya sebagai seorang pekerja pabrik terus mematuhi semua peraturan yang ada di pabrik dan mentaati segala hukum yang berlaku. Contohnya itu kayak gotong royong di lingkungan sekitar, atau bisa juga lewat jadi relawan kalau ada bencana alam atau sebagainya. Oke, itu aja Kak? Iya. Oke, makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Kalau di kehidupan sehari-hari sih, menurut saya mungkin mulai dari taat peraturan, disiplin, terus kalau misalkan di jalan gitu, kita harus taat lalu lintas dan pokoknya nggak melakukan hal-hal kejahatan gitu. Jadi menurut saya beberapa contoh bela negara itu seperti kita tidak menyebarkan info-info yang tidak benar, karena bisa jadi info yang kita sebarkan itu membuat kericuhan di masyarakat. Yang kedua, peduli sama lingkungan, karena dengan kita peduli sama lingkungan itu bagian dari kita menjaga ekosistem negara itu tersendiri. Lanjut, bayar pajak dengan benar. Terlepas dari alokasi pajaknya kemana, kita tetap sebagai warga negara wajib membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Lanjut, salah satu contoh terakhir yakni kita harus membeli produk-produk lokal. Jadi dengan kita memberi produk lokal, UMKM di negara kita ikut meningkat, yang mana otomatis ekonomi di negara kita ikut melesat. Jadi dari semua bentuk nyata bela negara, nggak harus demo atau angkat senjata. Jadi cukup dengan melakukan langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk negara ini. Demikian. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bapak Vio. Halo teman-teman semuanya. Kita telah sampai di penghujung video ini. Sebelum menutup, mari kita ingat kembali bahwa wawasan kebangsaan dan semangat bela negara bukan hanya sekedar konsep, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai garda terdepan dalam birokrasi, aparatur sipil negara memiliki peran strategis dalam menjaga kesiapsiagaan bela negara. Dengan melayani masyarakat dengan penuh integritas, merawat persatuan, serta menjadi teladan dalam sikap dan tindakan di tengah kehidupan bermasyarakat. Mari kita jaga bangsa ini dari berbagai ancaman dengan terus melestarikan kearifan lokal, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, dan memperkuat semangat persatuan demi Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!